warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Juliana, saya dari akuntansi 4A. Perkenalkan, nama saya Rania Kamus Mulyadi, kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas akuntansi 4A. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fatimah. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani, akuntansi 4A dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Muharam dari kelas 4A akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin, pengawas, pegawai tata usaha, pegawai kantor, serta para manajer lainnya. Proses pembayaran gaji biasanya diberikan dalam setiap bulannya. Gaji biasanya tingkatannya lebih tinggi daripada pembayaran kepada pekerja upahan. Sedangkan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya diberikan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Jadi gaji akan dibayarkan setiap bulannya, sedangkan upah akan dibayarkan setiap harian. Selanjutnya ada perbedaan gaji dan upah. Yang pertama ada dari periode waktu. Gaji diberikan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara teratur. Sementara upah dibayarkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan seseorang ketika pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua ada besar nominal. Pada gaji, besar nominal yang diberikan akan disesuaikan dengan jabatan setiap karyawan dengan status kepegawaian tetap. Di sisi lain, besar nominal upah dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga bisa jadi tidak menentu setiap waktunya. Yang ketiga ada status kepegawaian. Gaji akan dibayarkan kepada karyawan yang memiliki pekerjaan dan status karyawan tetap. Sementara upah diberikan kepada orang dengan status kepegawaian tidak tetap atau kontrak. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penentuan gaji dan upah. Menurut Haritja 2002, ada 4 langkah penting dalam penentuan gaji. Antara lain, yang pertama yaitu kita harus menganalisis jabatan atau tugas terlebih dahulu. Analisis kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Yang kedua yaitu mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Dan proses ini dilakukan untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Yang ketiga adalah melakukan survei gaji. Survei gaji ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji. Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menentukan tingkat gaji. Setelah evaluasi jabatan dilakukan untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan gaji. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penting dalam menentukan gaji dan upah. Yang pertama adalah golongan jabatan. Golongan jabatan di sini adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Golongan jabatan seorang karyawan akan menentukan di besar kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan. Contohnya dalam PNS itu ada beberapa golongan jabatan, ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, golongan itu akan menentukan besar gaji dan fasilitas yang didapatkan dari perusahaan. Yang kedua adalah masa kerja. Masa kerja adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.
Nah, semakin berpengalaman, semakin tinggi pula nilai seseorang calon karyawan di mata sebuah perusahaan. Misalnya, seorang fresh graduate jurusan akuntansi atau lulusan akuntansi dengan seorang akuntan yang memang sudah berpengalaman selama 5-10 tahun, itu akan menentukan besar kecilnya gaji yang diterima. Tentunya yang berpengalaman itu akan biasanya lebih besar gajinya. Yang selanjutnya adalah jabatan. Jabatan bisa dipahami sebagai sekelompok tugas dalam pekerjaan organisasi perusahaan. Nah, jabatan yang berbeda mempunyai resiko tugas, tanggung jawab, serta tingkat kesulitan yang berbeda pula. Gaji seorang manajer bagian marketing, misalnya manajer marketing dengan staf marketing itu akan berbeda tentunya. Jadi jabatan di sini juga mempengaruhi besar kecilnya gaji yang diterima. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ialah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Pendidikan memang menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam angka gaji seorang karyawan, terutama pada awal karyawan masuk. Jadi, gaji seorang lulusan SMA dengan lulusan sarjana tentunya sangat berbeda dan mempengaruhi gaji yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ada kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Jika kompetensi karyawan sesuai fit dengan jabatan yang diembannya, perusahaan pun akan diuntungkan. Sebaliknya, karyawan yang tidak berkompeten akan menurunkan produktivitas perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ada tantangan dalam penentuan gaji dan upah. Meskipun sudah dilakukan evaluasi jabatan dengan sangat hati-hati, yang menghasilkan ranking atau klasifikasi jabatan dan dapat ditentukan gaji yang layak sesuai dengan kelasnya. Tetapi masih ada sejumlah faktor atau kekuatan yang mempengaruhi tingkat gaji yang sering di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Faktor-faktor ini sekaligus menjadi tantangan dalam perencanaan dan penentuan gaji. Untuk yang pertama, ada tingkat gaji yang lazim. Tingkat upah dan gaji bisa sangat tergantung pada ketersediaan atau suplai tenaga kerja di pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Untuk yang kedua, ada serikat buruh. Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar perusahaan, yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah dan gaji yang lebih besar bila dibandingkan dengan hasil evaluasi jabatan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah dapat menentukan tarif upah minimum, jam kerja standar, dan tunjangan yang tidak boleh tidak harus dipatuhi oleh pengusaha, di mana bisa terjadi upah minimum para pekerja melebihi yang telah ditentukan oleh evaluasi jabatan. Selanjutnya ada faktor internasional. Ketika perusahaan berkembang di segala penjuru dunia, penyesuaian tentang yang muncul dalam penggajian dengan situasi di negara yang bersangkutan, sehingga terjadi jabatan yang sama di negara yang berbeda akan terdapat perbedaan tingkat gaji. Atau untuk merangsang seseorang agar bersedia ditempatkan di suatu negara yang mungkin tidak diminati memerlukan penyesuaian. Yang selanjutnya ada kebijakan dan strategi penggajian. Kebijakan penggajian yang dipakai perusahaan seperti mengusahakan gaji di atas harga pasar dalam upaya menghadapi persaingan, bisa menaikkan gaji di atas rata-rata harga pasar. Nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama. Ada kalanya satu pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki poin yang sama tapi mempunyai tingkat gaji yang berbeda. Misalnya, ahli mesin yang didominasi laki-laki dan hanya ada sedikit wanita. Kaum pria digaji lebih besar dan hal ini sebenarnya melanggar persamaan hak. Ada biaya dan produktivitas. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap harga pokok barang. Tingginya harga pokok dapat menurunkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Sistem penggajian bertingkat menciptakan dua struktur gaji, satu untuk pegawai lama dan satu untuk pegawai baru. Pegawai mendapatkan gaji permulaan dengan jumlah tertentu, kemudian dapat meningkat di jumlah yang lebih tinggi. Cara ini memang dapat menurunkan biaya, tetapi pada akhir-akhir ini, para pegawai melalui serikat pekerja telah mempertanyakan tentang ketidakadilan sistem ini. Kemudian pendekatan lain dilakukan dengan sistem bonus. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.